pagi. Bagaimana duduknya, sudah nyaman? Sudah. Ya, baik. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, kita harus memulainya dengan berdoa. Berdoa dengan andalan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak sudah meluangkan waktu untuk bertemu ibu pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya kak? Baik, Ibu juga. Ibu juga kabar baik. Terima kasih sudah menanyakan kabar ibu ya. Sebelum kesini tadi kegiatannya apa? Pelajaran mulai. Pelajaran mulok dengan pelajaran mulok tadi membahas tentang apa saja? Membahas tentang rangkaian seri dan Rangkaian seri dan rangkaian. Sebelumnya kakak tinggalnya di mana di sini? di Oh, di Niniba. Tinggal di rumah orang tua kandung. Kamu berapa bersaudara? 6. Oh, 6 saudara. Kakak yang keberapa? 6. Oh iya, bungsu ya? Nah, oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kakak pernah ke ruang konseling? Belum pernah, ini baru pertama kali. Nah, apa pernah dengar mungkin apa itu konseling individual? Belum pernah dengar juga. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individual dan tujuannya itu apa ya. Nah, di sini konseling individual itu suatu proses bantuan konselor. Di sini konselor itu adalah guru BK, ibu sebagai guru BK untuk membantu konseli. Konseli itu adalah peserta didik itu kakak untuk membantu memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi ataupun yang dirasakan konseli. Dan itu sebagai konselor, sebagai guru BK membantu konseli untuk memecahkan suatu permasalahan dan mencari solusi sehingga apa yang dirasakan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh konseli bisa diatasi. Sampai sini paham? Paham. Oke. Konseling individual itu ada beberapa asas, di mana yang pertama itu asas kerahasiaan. Di sini kakak jangan takut untuk mengungkapkan permasalahan yang kakak alami dan kakak hadapi, supaya ibu juga bisa tahu, oh permasalahan kakak ini seperti ini. Ternyata solusinya nanti kita bisa tahu nih solusinya apa saja. Jadi kakak jangan takut untuk mengungkapkan perasaan kakak. Asas kerahasiaan ini dimana hanya kakak dan ibu saja yang tahu, dan tidak mungkin sekali ibu harus menceritakan lagi ke orang luar. Nah, yang kedua itu keterbukaan, dimana di sini kakak menceritakan permasalahan kakak dengan secara terbuka, secara jujur, sehingga proses konseling kita ini dapat berjalan dengan lancar, dan juga kita juga bisa mengetahui apa saja solusi yang akan diberikan kepada kakak nanti. Yang berikutnya itu adalah kesukarelaan. Kakak datang ke sini tidak secara paksa ataupun diancam atau ancam kakak ke sini. Tidak ada. Nah, proses konseling ini nanti akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Kakak siap? Siap. Dari pertama tadi Ibu sudah menjelaskan semuanya, apa itu konseling individual dan tujuannya. Apakah ada pertanyaan yang ingin kakak bertanya? Oh, tidak ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut lagi ke tahap berikutnya, duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan Pak tadi ya. Maksud dan tujuan Ibu memanggil kakak untuk masuk ke ruangan BK itu adalah Ibu sudah pernah memberikan asesmen di kelas ke kakak dan juga melakukan observasi dan wawancara terhadap guru dan teman-teman kakak bahwa kakak
kakak sering terlambat mengumpulkan tugas dan juga sering terlambat masuk sekolah. Apakah itu benar? Menarik. Kenapa sampai begitu? Terlambat tidak mengerjakan tugas karena sering-sering bermain game, scroll TikTok, jadi banyaknya itu bermain fokus pada HP dan tidak mengerjakan tugas. Sering juga ketika mengerjakan tugas kelompok, teman-teman itu tidak mau mengerjakan semua dengan saya karena saya sering bermain game dan tidak fokus saja pada HP. Dan di situ saya merasa biasa saja dan di situ juga kadang karena saya terlalu terpengaruh dengan HP, saya tidak pergi mengerjakan tugas kelompok. Oke, baik. Nah, sampai datang terlambat ke sekolah itu apa alasannya, Kakak? Di situ karena sering-sering bermain HP dan tidurnya itu selalu larut malam dan bangunnya itu juga terlambat karena datang sekolah. Pernah juga ditegur oleh wali kelas dan pernah diancam untuk tidak naik kelas dan datang sekolah. Apakah orang tua dari kakak itu mengetahui apa yang kakak alami? Tidak tahu karena biasanya kalau mau datang sekolah itu diantar kakak dengan orang tua. Jadi orang tua tidak tahu kalau kakak sering datang terlambat ke sekolah. Tidak, karena biasanya kalau datang sekolah itu bapak sudah bekerja. Bapaknya sudah pergi kerja dan mamanya sudah kerja. Jadi kakak yang sering mengantarkan sekolah. Habis itu sudah mendapat teguran dari guru dan wali kelas. Apakah kakak tidak ada niat atau mencoba untuk merubah perilaku kakak? Ada niat, ya? Mata pelajaran apa saja yang sering kakak terlambat mengumpulkan tugas? Oke, baik. Dapat tegurnya dari guru itu baru sekarang atau sudah lama? Sudah lama. Bagaimana biasa guru tegur kakak? Biasanya itu kalau diancam sampai diancam, akan dapat pukulan baru. Apakah itu pengaruh atau tidak dengan nilai kakak selama satu semester tersebut? Sangat berpengaruh dan sampai kadang juga saya mendapatkan nilai PR di bawah dari Nilai rata-rata. Dari situ kakak belum sadar juga untuk mengerjakan tugas atau sedikit sadar, tapi tetap melakukan hal yang sama. Nah, di sini kakak sudah tahu permasalahan kakak, di mana kakak sering terlambat mengumpulkan tugas, dan juga dari guru mata pelajaran, juga guru wali kelas dan teman-teman juga sering menegur kakak untuk cara tidak mengumpulkan tugas. sering seperti biasa juga teman-teman aku marah karena tidak aktif malas juga bekerja kelompok. Bahkan kalau malas bekerja kelompok dikasih tahu untuk bekerja kelompok alasannya lagi sakit atau rumahnya sendiri di rumah. Kadang memberikan alasan yang sebenarnya tidak begitu, ya, untuk kakak ini. Oke, baik. Alasan itu hanya karena kakak malas untuk pergi mengerjakan tugas, Maunya main HP saja. rumah juga kadang dimarah oleh mama, kakak juga marah karena lebih banyak bermain HP, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Mama marah. Jadi di saat mama marah itu, apakah kakak ada niat untuk berubah untuk saya harus mengerjakan tugas begitu? Tidak ada, tapi sama saja. Oke, baik. Nah, dari perilaku kakak tersebut, apakah kakak pernah dijauhi oleh teman-teman kakak karena tidak pernah mengerjakan tugas? Bahkan setiap kali mau kerja kelompok dijauhi dan tidak ada yang mau berdiskusi dengan saya karena selalu bermain game dan ketika mau mengerjakan tugas berdiskusi pun saya jawabnya cuma game. Cuman game. Oke, baik. Di sini kakak sudah mengetahui dan kakak cerita nih, karena kakak terlambat mengerjakan tugas itu, kakak terlalu fokus bermain game sampai larut malam sehingga terlambat ke sekolah, dan juga sudah mendapatkan teguran dari guru BK, guru mata pelajaran sama guru wali kelas, dan juga kakak dijauhi oleh teman-teman karena kakak
sering pemalas mengerjakan tugas, dan di saat mengerjakan tugas kelompok sore hari itu ya kakak ya, kakak sering berikan alasan bahwa kakak menjaga rumah dan kakak tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Apakah betul masalahnya itu? Gimana? Kakak sudah menceritakan permasalahan yang kakak alami, yang kakak lalui, bahwa kakak sangat terlambat mengumpulkan tugas. Apakah kakak tahu dampak-dampak dari terlambat mengumpulkan tugas tersebut? Bisa melakukan malam, yang bisa dulu, terus berkebun, bisa juga mendapatkan panggilan orang tua untuk diajar. Dampak-dampak tersebut apakah terjadi kepada kakak? Apa yang terjadi kepada kakak? Nilainya di bawah dari nilai dasar, terus mendapatkan panggilan. Dan juga seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, dampak kakak juga bisa dijawab dari teman-teman kakak. Nah, apakah kakak pernah mendapat teman-teman berkata tentang kakak, maksudnya karena kakak tidak pernah mengumpulkan tugas dari sifat yang kakak alami? Karena di situ pun dilatih kepada guru mata pelajaran dan maunya saya juga dari kelompok karena tidak takut dengan tugas, tidak mau berdiskusi. Sampai teman lapor kepada ibu guru. Di saat teman melaporkan kepada ibu guru itu, waktu itu kakak menanggapinya seperti apa? Seperti berbohong. Berbohong bagaimana? Kayak contohnya teman lapor ke guru, saya bilang tidak, saya tidak, saya aktif dalam berdiskusi, tapi itu sebenarnya omong kosong. Semuanya itu omong kosong. Nah, itu akan menimbulkan teman-teman akan merasa kakak itu berbohong karena kakak malas mengerjakan tugas, tapi di saat lapor kepada guru mata pelajaran tersebut, tapi kakak tetap mempertahankan kalau kakak mengerjakan tugas. Baik, dari perilaku kakak tersebut, bagaimana reaksi teman-teman kakak? Di situ ada yang tidak suka, ada yang marah, ada yang Menjauh ya. Oke, baik. Nah, di sini ibu harap kamu bisa memahami dan mengetahui permasalahan yang telah kamu alami ini, di mana kamu sering terlambat mengumpulkan tugas dan juga terlambat ke sekolah. Nah, ibu harap dan ibu mau kalau kakak itu bisa memahami permasalahan ini. Terlambat mengumpulkan tugas itu dapat membuat dampak yang tidak baik untuk kakak, dan juga kakak selalu terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah itu membuat kakak akan mendapat teguran dari guru wali kelas atau guru piket karena kakak selalu datang terlambat, dan juga di saat kakak tidak mengerjakan tugas itu akan mempengaruhi nilai akademik kakak. Sudah seperti kakak jelaskan seperti tadi, kakak nilainya di bawah standar, dan juga banyak tugas-tugas yang akan menumpuk karena kakak sering menunda-nunda tugas. Maka dari itu ibu harap kakak harus bisa mengetahui dampak-dampak negatif dari perbuatan kakak. Nah, di sini ibu harap kakak bisa mengetahui solusi-solusi yang terbaik untuk kakak bisa mengetahui untuk kakak merubah perilaku kakak tersebut. Dari permasalahan yang sudah kakak ceritakan ini, masalahnya adalah kakak sering terlambat mengumpulkan tugas dan juga terlambat ke sekolah. Kakak juga sudah memberitahukan kepada ibu bahwa dampak-dampaknya, dampak dari terlambat ke sekolah dan selalu terlambat mengumpulkan tugas ataupun jarang mengumpulkan tugas. Harap kakak bisa memecahkan permasalahan tersebut dan bisa mengetahui apa solusi-solusinya dari dampak tersebut. Jadi kakak bisa tahu nih apa saja solusi-solusinya. Maka dari itu, apakah kakak bisa mengetahui solusi-solusinya tersebut atau tidak? Nah, seperti apa solusi yang harus kakak lakukan? itu solusi yang saya dapat, yang saya tahu itu harus pintar membagi waktu dalam bermain HP, harus membatasi waktu bermain HP, terus membatasi waktu juga tidur cepat supaya jangan terlambat, membagi
apakah bisa kakak pegang teguh solusi-solusi tersebut? Bisa Seperti apa? harus membawa solusi itu setiap hari pokoknya menjalani. Jika dapat tugas berarti harus ingat bahwa sudah berjanji untuk berbagi waktu dan baik dan teman-teman supaya bisa memperbaiki nilai dan tidak lagi berlebihan. Ya baik. Nah, dampak dari kakak sering terlambat mengumpulkan tugas dan kakak juga sudah tahu solusi-solusinya itu. Jadi sekarang ibu harap kakak harus bisa memegang teguh kakak punya solusi-solusi tersebut supaya kakak bisa merubah perilaku kakak itu yang selalu terlambat mengumpulkan tugas dan juga sering terlambat ke sekolah. Jadi ibu harap dari solusi-solusi yang sudah kakak ungkapkan dan kakak jelaskan tadi, kakak bisa menepati janji kakak. Nah, maka dari itu kita akan melakukan kontrak perilaku, di mana kita akan bersepakat dalam hal kakak merubah perilaku kakak sehingga perilaku yang dari negatif bisa menjadi perilaku yang positif. Atau kakak bersedia? Perilaku ini nanti ibu akan memberikan satu buku kepada kakak nanti atau kertas kepada kakak. Di situ kakak akan menulis tentang hal apa saja yang akan kakak ubah dan jadwal-jadwal belajar kakak nanti. Nanti dari hasil kontrak perilaku tersebut ibu akan setiap hari ibu akan mengecek. Nanti setiap hari kakak ke ruangan BK antar kertas tersebut supaya ibu bisa lihat jam berapa kamu mengerjakan tugas, jam berapa juga kamu bangun pagi, supaya perilakunya kakak itu bisa dirubah dengan baik. Kakak paham? Tunggu ibu ambil kontrak perilaku ini dulu. Baik, di sini ibu akan menjelaskan bahwa di sini nanti kakak akan menulis kontrak perilaku. Di sini nanti saya untuk kakak pada tanggal hari ini, tanggal berapa hari ini, menyatakan nanti kakak akan setuju dengan solusi-solusi yang sudah kakak jelaskan tadi. Di sini dimana kakak akan mengerjakan tugas tepat waktu dan juga kakak akan membatasi bermain gadget atau HP dan juga kakak akan membuat jadwal belajar dan berjanji untuk tepat waktu ke sekolah setiap hari. Maka itu di situ ibu harapkan kontrak perilaku ini berjalan dengan baik dan kakak bisa merubah perilaku kakak yang sebelumnya menjadi perilaku yang baik, sehingga kakak bisa diterima lagi di teman-teman kakak selama mengerjakan tugas kelompok dan mereka bisa mau berteman lagi dengan kakak dan juga nanti perilaku kakak tersebut bisa merubah, dimana kakak bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, tidak lagi dimarahi oleh guru piket dan juga tidak akan mendapat surat panggilan. Apalagi sekarang kakak akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Nah, maka dari itu tugas-tugas yang sudah diberikan guru harus kakak kerjakan, jangan lagi menunda-nunda pekerjaan. Tugas-tugas itu juga sangat penting untuk kakak karena nanti akan dimasukkan ke rapor, dan rapor ini nanti kakak akan dilihat apakah bisakah naik atau tidak kelas. Jadi dari situ ibu harap kakak harus bisa merubah perilaku kakak yang selalu terlambat mengumpulkan tugas sampai kena ancaman tidak naik kelas. Karena itu harus merubah perilaku kakak yang selalu terlambat mengumpulkan tugas, terlambat datang ke sekolah, dan juga perilaku mengubah perilaku kakak yang sangat malas mengerjakan tugas kelompok. Nanti kalau seandainya ada pembentukan kelompok lagi, kakak harus aktif dalam hal teman mengerjakan tugas, kakak juga mengerjakan tugas. Habis itu teman bertanya di dalam kelas juga, kakak juga harus lebih aktif lagi. Baik, sebelumnya nanti kakak memberikan waktu untuk menulis ini. Tulis nama, tanggal, dan tanda tangan.
Sudah, kamu sudah selesai menulisnya. Baik, di sini kalau kamu sudah selesai menuliskannya, Ibu ingin kamu membaca kontrak perilaku kamu supaya kamu bisa mengetahui apa saja yang harus kamu lakukan. Di sini yang harus saya ubah yang pertama, saya akan mengatakan tugas-tugas yang perlu saya kerjakan. Terus yang kedua, saya membatasi bermain game. Yang ketiga, saya membuat jadwal belajar. Yang keempat, bangun tepat waktu, tidak terlambat ke sekolah. Yang kelima, saya akan aktif mengerjakan tugas sekolah. Nah, kamu sudah membacakan kontrak perilaku kamu. Ibu harap nanti kamu bisa merubah perilaku-perilaku ini. Bagaimana Asri? Berjanji untuk bisa merubah perilaku? Berjanji. Berjanji untuk apa? Berjanji untuk Untuk apa? Untuk mengerjakan tugas tepat? Oke, baik. Nanti kontrak perilaku itu sudah kamu tanda tangani. Nanti Ibu harap kamu bisa merubah perilaku kamu. Dan nanti Ibu akan berikan kamu satu buku, di mana buku tersebut kamu tuliskan apa saja kegiatan-kegiatan kamu lakukan, dan di situ juga kamu menulis dengan waktunya, kapan, tanggal, hari, waktu. Di situ Ibu akan memberikan bukunya. Setiap hari Ibu akan tunggu di ruangan BK, kamu mengambil buku tersebut. Jika dalam 1 minggu ini kamu bisa merubah perilaku kamu, maka tidak ada lagi pertemuan berikutnya. Maka pertemuan berikutnya lagi, jika tidak ada perubahan dari perilakunya Astrid, maka kita akan melakukan konseling lagi sehingga Astrid bisa merubah perilaku tersebut. Bagaimana, bisa paham? Baik, kita sudah hampir selesai melakukan konseling individual. Nah, sekarang ini Ibu mau bertanya bahwa apa kesan dan perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan konseling ini? di sini saya merasa senang dan lega karena saya mendapat solusi. Bagaimana untuk saya tidak lagi diancam guru, yaitu saya harus mengerjakan tugas dan juga tugas mendekati waktunya mungkin. Juga saya bisa merubah sifat saya yang sekarang supaya teman-teman saya bisa tidak lagi dengan saya, dan saya juga tidak lagi diancam guru dan tidak mendapat surat panggilan dan tidak mendapat ancaman untuk tidak kelas. Oke, baik. Ibu senang sekali kamu bisa mengetahui perasaan kamu juga sudah merasa baik dan nyaman. Ibu harap bukan hanya sampai di sini saja. Ibu harap kamu bisa merubah perilaku kamu ini, ya. Ibu juga sangat berterima kasih karena kakak sudah meluangkan waktu kakak untuk datang ke sini, sudah meluangkan semua permasalahan yang kakak rasakan, dan juga Ibu harap kakak bisa merubah perilaku yang membuat kakak menjadi suatu permasalahan ini, di mana kakak tidak pernah menunjukkan tugas dan juga sering terlambat. Ibu juga mau kakak merubah perilaku itu supaya kakak bisa tidak diancam, tidak naik kelas, dan juga tidak dimarahi oleh guru-guru, dan juga kakak tidak mendapat marah dari tiket karena sering datang terlambat. Dan teman-teman pun mulai mau berteman dengan kakak. Dan satu hal lagi, Ibu harap kakak harus lebih aktif lagi dalam menjalankan tugas sekolah. Kakak paham? Oke, baik. Waktunya juga sudah menunjukkan sudah mau 30 menit, ya. Kakak juga di sini ada mau lanjut lagi kegiatan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita selesai mengikuti kegiatan kita ini, kita berdoa dulu dengan ajaran dan ayat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa melewati kegiatan ini dengan baik adanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk perilakunya Ibu pegang, nanti Ibu akan pantau kakak terus. Nanti jangan lupa mengantarkan buku, nanti sebentar Ibu akan mengantarkan buku kepada kakak, ya. Terima kasih, ya.